Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 22 Juni 2021. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Cerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hamba-Nya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengar perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan membunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Amin. Tinggalkan kebencian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menyimpan kebencian, akar pahit, amarah, dendam, iri hati dan lain sebagainya ibarat memelihara penyakit di dalam tubuh yang sewaktu-waktu
bisa kambuh kalau tidak diobati secara serius sampai tuntas. Begitulah yang dialami oleh Saul dalam bacaan kita malam ini. Kebencian Saul kepada Daud terus muncul. Dalam pasal 19, secara terbuka Saul mengumumkan ingin membunuh Daud menantunya itu, ayat 1. Kebencian yang dipicu oleh karena Saul tahu bahwa akan ada yang menggantikan dia sebagai raja. Dan penyakit iri hati Saul ini dimulai karena ia tidak siap menerima dirinya sendiri. Akan tetapi karena anak-anak Saul tahu persis siapa Daud, maka mereka selalu mendukungnya, ayat 4 bacaan kita. Bahkan mereka berusaha membujuk agar supaya Saul ayahnya menerima Daud, ayat 4. Sehingga dengan terpaksa Saul bersumpah demi Allah untuk tidak membunuh Daud di ayat 6. Pada akhirnya, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti dahulu lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini mau memperlihatkan kepada kita bagaimana kebencian, bagaimana akar pahit, iri hati, dengki, amarah yang tidak pernah dibereskan akan terus mengendap dan berakar di dalam hati seseorang. Kebencian akan menenggelamkan semua kebaikan yang pernah ada. Dan itu akan terus menggerogoti damai, sukacita, kebahagiaan. Ia akan terus merusak diri sendiri, merusak hubungan dan relasi dengan sesama, dengan keluarga, dengan masyarakat dan lingkungan. Dan obatnya adalah mengampuni serta rela menerima. Itu menjadi obat mujarab untuk mengalahkan penyakit-penyakit hati seperti itu. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terus berdoa supaya kita dimampukan untuk melepas dan membuka pintu pengampunan, melepaskan pengampunan. Meminta kekuatan kasih karunia Allah untuk kita dimampukan mengampuni. Kasih karunia dari Allah dapat mengalahkan kebencian. Sebab sesungguhnya mengampuni bukanlah kelemahan. Mengampuni justru menandakan tanda iman yang teguh, yang kokoh, dengan meneladani Yesus yang sedikit pun tidak memendam kebencian ketika ia mengalami penyiksaan sebelum mati di kayu salib. Mengalahkan penyakit-penyakit hati seperti kebencian dan lain sebagainya hanya dapat ditempuh dengan mengundang Roh Kudus bekerja, berkarya dalam diri kita. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tujuan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat, mari berdoa. Pada malam ini Tuhan, kembali kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari lamanya, sehingga saat ini kami boleh dimungkinkan untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami, dimanapun kami berada, yang dijangkau oleh layanan virtual ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami memohon kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah seluruh akar pahit dalam hati kami, kebencian, dendam, iri hati, dan dengki. Sehingga kami boleh dipulihkan dan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera boleh menjadi warna kehidupan kami. Dengan demikian relasi kami dengan sesama boleh terbangun dalam kasih. Kami sadar betul Tuhan, kami manusia lemah dan terbatas. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini boleh beribadah bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Kami berdoa, tetaplah Engkau memberkati mereka. Dengarkan dan jawablah setiap harapan-harapan dan kerinduan mereka pada waktu-Mu Tuhan. Beberapa di antara saudara kami terus bergumul karena sakit. Kami menyebut dalam doa kami Ibu Maria Yunus Sampe, juga Bapak Yohanes Tamo, Bapak Eko Sutiono, dan yang lainnya yang tak sempat kami sebutkan namanya, tetapi saat ini juga bergumul karena sakit. Kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka dan jamah pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jamah bagian tubuh yang sakit Tuhan, sebab kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu, dan bilur-bilur-Mu telah memulihkan kami, bilur-bilur-Mu pasti memulihkan mereka. Berkati upaya perawatan yang dilakukan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan Tuhan. Kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk orang tua kami yang terbatas karena fisik. Berdoa untuk rekan kerja kami Yoel Galaran Salurante, juga adik kekasih yang saat ini masih terus bergumul karena sakit. Tuhan, pulihkan mereka, peliharakan kami, peliharakan mereka, dan lindungi dari berbagai rencana jahat manusia, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Terpelihara kami semua dalam belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bapa, malam ini juga kami berdoa bersama dengan keluarga Sandi Manilande dari kelompok radio atas duka cita yang mereka alami akan terpanggilnya ayat terkasih di Toraja pada tanggal 13 Juni yang lalu. Teruslah Engkau menghiburkan dan menguatkan keluarga terkasih kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbagai bentuk penata layanan pekan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya boleh berjalan dalam tuntunan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Terima kasih bahwa Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Berbagai bentuk penataan pelayanan yang terus diangkat di jemaat ini Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pembangunan siring yang sudah mulai dikerjakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah para tukang yang bekerja. Peliharakan mereka, jaga lindungi mereka dari kecelakaan kerja, sehingga proses pembangunan siring ini boleh berjalan dengan baik.
memberkati jemaat Tuhan dalam kesetiaan mereka menopang segala bentuk pekerjaan dan pelayanan di jemaat ini, memberkati panitia yang terus berjeri lelah. Kami pun berdoa untuk pembangunan di cabang kebaktian Betel Manggar Dalam kilometer 8. Oh Tuhan, kami rindu kiranya pembangunan ini berjalan dan sekiranya bisa diatapi Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menggerakkan siapapun juga untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk panitia yang terus berjeri lelah dalam usaha karya dan kerja. Ya Bapa, begitu juga giat sahabat dan rekan kami di kelompok Balikpapan Baru dalam proses perisinan. Tuhan kiranya memberkati gerak langkah mereka. Tuhan mengawali, menjamah hati orang-orang yang dijumpai agar menaruh kasih, sehingga semua proses itu boleh berjalan, boleh terselesaikan karena belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang terus bergiat melalui pemberian diri mereka, baik tim musik, kantornya pun juga multimedia. Kami selalu mengamini bahwa siapapun Tuhan akan utus untuk mengambil bagian dalam berbagai pelayanan di jemaat ini. Karena kami tahu Tuhan tidak melihat muka, tetapi Tuhan melihat hati kami. Dan kami percaya Tuhan tahu ketulusan hati kami dalam berbagai bentuk pelayanan ini. Karena itu berkaryalah kiranya nama-Mu yang terus dimuliakan, bukan nama kami. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, beberapa saudara kami saat ini sedang merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Roni, Bapak Daniel Paembonan, Bapak Lius Limbongan atas pertambahan usia mereka hari ini. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka ya Allah. Begitu juga Bapak Darius Andrianto dan Ibu Natalia Yosepian yang hari ini juga merayakan perjumpaan kasih mereka melalui ulang tahun pernikahan. Berkati ya Tuhan, dan kiranya keluarga ini terus diberkati dalam menata kehidupan mereka selanjutnya. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan tetap menopang mereka senantiasa. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19, ya Allah, kiranya boleh semakin bisa terbatasi oleh berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kami, walau saat ini justru semakin banyak varian virus lainnya. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah para kepala keluarga baik di lokasi pekerjaan maupun di kota ini, para istri yang terus menjadi pendoa syafaat, anak-anak kami di masa liburan mereka, dan saudara-saudara kami yang berjuang mencari pekerjaan, yang merindukan pendamping hidup Tuhan. Dengar dan jawab semua permohonan ini. Kami akan beristirahat malam ini, terpeliharalah kami dalam belas kasih dan anugerah-Mu. Ini doa kami, syafaat kami Tuhan. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari
daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.